Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya ya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap dalam kita 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon en gemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Walaupun hari ini agak panas, kita tetap berjalan dengan semangat. Sampai halaman berapa kita? Oh, lalu apa arti memikul salib? Kemarin menyangkal diri, benar? Kemarin menyangkal diri, hari ini arti memikul salib. Dalam ayat ini yang artinya pikul salib, yang selama nih ya, yang kita dengar di YouTube, di TikTok, atau di Facebook adalah banyak pengajar gereja memahaminya demikian. Satu, kalau ada masalah itu pikul salib. Sekarang pertanyaannya dibalik lagi, masalah apa gitu. Kalau kau banyak utang itu bukan pikul salib, siapa yang suruh ngutang, kan gitu masalahnya, kan itu aja gampang. Kalau kena pencobaan itu pikul salib. Pencobaan seperti apa yang dimaksud? Kalau kena apes itu pikul salib. Kalau kena kecelakaan itu pikul salib. Kalau kena musibah itu pikul salib. Kalau terlilit hutang itu pikul salib. Kalau dipukul suami karena istri bantah suami itu pikul salib. Kalau dipukul oleh orang karena ribut dengan tetangga itu pikul salib. Terus yang terakhir dia bilang, kalau sampai cerai itu juga pikul salib. Kan kacau semua ini sebenarnya. Kalau kita tanyain satu-satu itu, ya apes itu gara-garanya apa? Kalau engkau sampai kecelakaan itu gara-garanya apa? Kalau terjadi musibah itu gara-garanya kenapa? Karena tanya itu lebih kritis.
Makanya waktu Richard Lee diwawancara dengan seorang pendeta, Pak Pendeta, saya mau tanya, anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa lagi seperti dulu. Percaya saja, kan sekarang udah nggak bisa lagi, Pak Pendeta. Itu selalu akan dipertanyakan, percaya yang seperti apa? Nah, gitu. Lalu kan timbul lagi lebih dalam, ada lagi. Coba saya mau bertanya, Bapak Pendeta itu bisa percaya Yesus itu Tuhan, apa yang membuat Bapak itu yakin sekali? Nah, ayo jawablah. Jangan bilang percaya saja. Coba Bapak jelasin nama saya, kenapa Bapak Pendeta beryakin bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena di dalam kenyataannya, kadang-kadang kita berdoa pun itu tidak dijawab, benar? Jadi untuk Bapak tuh secara pribadi yakin bahwa Yesus adalah Tuhan tuh seperti apa? Coba tolong jelaskan. Nah, anak-anak muda tuh seperti itu sekarang. Jawaban pertama adalah karena ada penuntun yang namanya Alkitab. Soalnya kalau nggak ada penuntunnya Alkitab, ya nggak bisa kita percaya sama Tuhan. Pertama itu. Tapi itu belum kuat loh. Karena waktu orang baca Alkitab tetap aja kadang-kadang doa nggak dijawab. Nah, kan gitu, masih ada satu titik namanya keraguan. Yang kedua adalah untuk memperkuat argumen ini, pertama Alkitab ya. Kedua adalah setiap minggu, ini untuk ATM nih, setiap minggu, kadang 2 minggu sekali atau sebulan sekali, bahwa saya selalu berkata, ini rema terbaru. Itu membuktikan bahwa Tuhan sedang berbicara dengan saya. Jadi saya yakin Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu nggak ada, nggak mungkin ada rema terbaru. Siapa yang ngajak saya ngobrol? Siapa yang ngajarin saya? Sampai timbul rema terbaru. Rema terbaru membuat kita timbul yang nama apa? Pengetahuan yang baru. Nah, yang bicara ini siapa? Nah, itu pertama Alkitab, kedua adalah kita selalu ada rema terbaru. Di khusus ATM ya. Tapi kalau Anda di gereja yang di luar ATM, kan doktrinnya yang diputar itu lagi. Kalau nggak percaya, Anda boleh rekam khotbah hari ini. Apa yang dikhotbahkan kira-kira? Apa? Hari ini. Salibnya, hari ini. Pasti khotbahnya itu. Salib begini, penderitaan Kristus ya. Itu pengetahuan sudah afkir menurut saya. Minggu khotbahnya kira-kira apa? Paskah kebangkitan Tuhan. Itu pengetahuan sudah afkir. Tidak bisa satu cukup argumen untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Karena anak sekarang nggak bertanya, Pak Pendeta, dari saya sekolah minggu itu udah tahu saya. Itu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Bapak yakini. Orang namanya khotbah diulang-ulang, gak kuat itu. ATM itu lebih kuat. Saya mengatakan setiap bulan, kadang 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau berapa bulan sekali, saya selalu berkata ini rema terbaru. Rema terbaru adalah penambahan dari pengetahuan yang baru. Lalu siapa yang ngajar saya? Siapa yang berbicara kepada saya selama ini? Apa suara hantu? Yang argumen yang ketiga, Pak Pendeta, kenapa begitu yakin bahwa Yesus adalah Tuhan? Kadang-kadang rema juga kita, Tuhan memang ada yang mengajar kita. Alkitab juga ada penuntun. Tapi kadang-kadang Pak Pendeta masih juga bahwa kadang-kadang doa kita juga tidak dijawab. Masih kosong. Masih ada satu celah yang kosong. Alkitab sudah ada. Pengetahuan baru sudah ada. Tapi ada satu celah lagi. Doa juga masih nggak dijawab kadang-kadang gitu. Jadi bagaimana Pak Pendeta menjelaskan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup Bapak? Sekarang Alkitab sudah, rema dengan Tuhan berbicara kepada kita sudah. Yang ketiga, pengalaman hidup kita, ya mau jujur nih, saya jujur nih,
pengalaman hidup kita membuktikan bahwa pemegang visi ATM saya pribadi, saya belum pernah yang namanya benar-benar buntu jalan. Dalam kehidupan ini, dalam sesusah-susah apapun dalam hidup saya belum pernah namanya mentok sampai tidak ada pertolongan, dan lalu saya minta pinjam uang, minta tolong dengan saudara. Sampai nggak buntu masa gitu. Nggak ada pertolongan lagi gitu. Saya belum pernah ngalamin, mau jujur. Belum pernah. Makanya karena saya punya prinsip apa? Saya bilang, kalau Anda kasih, saya terima. Kalau Anda nggak kasih, saya nggak minta. Prinsip saya yang seperti itu membuat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang keliling saya yang berdekatan, termasuk keluarga mertua saya ataupun dari keluarga saya sendiri, memandang dan menilai saya begitu arogan dan sombongnya. Karena tidak pernah minta tolong. Istri saya pernah bilang, di rumah tidak ada beras dan tidak ada sayur. Kalau nggak salah tinggal 10.000 ya. Pernah. Tiba-tiba ada yang antar makanan, beras, dan itu saya ingatnya, kalau Anda beli di supermarket, itu ada nugget namanya kuku naga. Anda di supermarket, namanya bentuknya memang kayak kuku naga, bentuk nuggetnya memang bukan kuku naga, saya kan kuku naga. Namanya dia di supermarket atau TJ-man, nggak tahu di sini masuk apa enggak. Nah, saya ingatnya kuku naga. Ya, itu diantar dari yang antar. Istri tanya dari mana? Oh, dari ini katanya. Jadi yang ketiga adalah pengalaman saya selama hidup 52 tahun, saya belum pernah benar-benar buntu jalan sampai tidak ada pertolongan dan saya mengemis sama manusia. Doa-doa kadang-kadang mentok, gak ada jawaban. Tapi pas kritis-kritis mau udah mentok, tak, gak ada, timbul pertolongan, ada aja. Selama di Bangka tuh buntu semua, tak, terbuka aja. Nah, kita belum dapat mungkin secara manusia, kita mungkin belum dapat merenungkan dan memahami kenapa Tuhan seperti itu. Kenapa kalau sudah mentok baru mau pertolongan tak. Istri saya pun waktu anak saya mau kuliah, kan lulusannya IT, dia perlu laptop. Ini pengalaman aja, ini ngomong pengalaman. Tadi hidayah Alkitab sudah ada, pengetahuan sudah ada, sekarang pengalaman. Tuh dia Tuhan, istri saya tanya sama Tuhan, anak saya mau kuliah, urusan IT, perlu laptop ini, nggak ada laptop nggak bisa kuliah. Minta sama Tuhan, tidak ada jawaban, berbulan-bulan, berminggu-minggu dah, sampai mepet mau kuliah. Ternyata ini ada bisa dipahami. Tuhan bilang, kamu pegang duit, kenapa nggak pakai dulu? Kenapa harus minta kepada saya? Kamu masih pegang duit. Ingat istri saya bilang, duit apa? Mikir apa? Oh, ya baru ingat, dia pernah kerja di Diva Karaoke dan ada BPJS tenaga kerja. Benar, ingat ya. Buru-buru cari kartunya dan dicairkan. Nah, hasil cairan itu bisa beli laptop. Pengalaman jadi gini, kalau kita masih ada kekuatan untuk hidup, biasanya Tuhan nonton dulu. Kenapa? Lu masih pegang duit, kamu masih ada, kenapa harus minta? Terus Tuhan bilang, kenapa? Sayang Tuhan untuk kuliah, pakai itu dulu, kuliah ntar urusan belakang, kata Tuhan. Dengar nih, ini pengalaman juga, ini pengalaman. Makanya saya, kenapa Pak Pendeta butuh yakin Yesus Tuhan? Kenapa? Ini lagi permainan logika sama Tuhan. Kalau kita masih pegang kekuatan, Tuhan biasanya nonton dulu. Itu untuk apa? Supaya tidak timbul yang namanya tamak, keserakaan. Masih pegang 15 juta, masih minta juga, serakah. Bener, lu pakai dulu, kata Tuhan.
masih pegang 10 juta, minta itu 10 juta untuk apaan? Pakai dulu. Kan sama. Aku memberkati engkau 15 juta, pakailah 15 itu dengan bijaksana. Kan sudah dipercayakan. Ini ada 15 juta, Tuhan minta beli laptop. Duit itu untuk apa itu? Taruh kantong Tuhan, foya-foya. Nah, jadi ya, ini pengalaman-pengalaman ini membuktikan Tuhan itu ada. Jadi hidup saya belum pernah namanya mentok, tidak ada pertolongan. Kalau ada uang, Tuhan nonton aja biasanya. Doa-doa enggak, kamu ada duit, kamu minta-minta terus. Nah, sekarang kan mukjizat ini sudah mulai udah mulai orang bilang jarang-jarang nih. Ternyata memang benar. Setelah kita ngomong kemarin sama Bapak Herning, ada benernya juga itu. Zaman dulu kenapa begitu banyak mukjizat terjadi dalam kehidupan orang-orang dulu, Pak? Iya, karena kalau Tuhan Yesus mau bikin air jadi anggur, dia perlu menggunakan kekuatan dan kuasa untuk menjadi anggur. Sekarang kan nggak usah. Ada perjamuan kudus kan tinggal pesen. Ada pabriknya toh, air jadi anggur. Diperlukan nggak? Memang nggak diperlu tolong. Kamu udah bisa sekarang gitu. Ya kan? Ya benar juga. Karena pengetahuan itu akan membuat sama mukjizat itu beda tipis, hati-hati nih. Antara teknologi sains sama mukjizat ini bisa beda-beda tipis. Kedulu Elia lari ya karena dikejar sama Isabel. Wah, kenceng. Saya kasih sebentar, hanya berapa kilo tuh, hanya hitungan, kita bilang hanya dalam beberapa jam udah sampai di bukit apa itu. Zaman sekarang kan nggak perlu lari sekenceng kayak Flash Gordon atau Superman. Pakai motor, pakai mobil, sampai mentok. Ya, udah nggak? Ya, karena antara mukjizat dan teknologi itu beda-beda tipis. Kalau dulu dia bilang Adam dan Hawa ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, nggak boleh, kan masih bodoh. Coba zaman itu ditaruh ATM di situ, kita ambil senso Pak, kita senso tuh pohon daripada bikin celaka, kita senso aja Pak, kan selesai. Nangkep Pak? Daripada bikin kita celaka, coba ATM ditaruh di situ, langsung kita senso bikin celaka aja, daripada bikin celaka. Tapi memang kan dulu bodoh itu. Pengetahuan sudah berkembang. Saya mau bilang gini, sekarang zaman teknologi, pengetahuan harus dipakai. Jangan, memang ini untuk menjawab yang saya bilang tadi. Kan Pak Pendeta zaman sekarang nggak bisa percaya saja. Ini saya lagi bermain di pengetahuan, logika, untuk menjelaskan kepada anak-anak muda. Dan zaman dulu ya, Anda mau main musik aja pukul kaleng, pukul beduk, ya nggak usah, beli aja keyboard, semuanya udah lengkap, ada drum, ada bass, semua di situ ada. Kan gitu. Dulu diperlukan banyak mukjizat, kenapa? Ya sekarang agak berkurang. Kalau Tuhan, kamu sekarang udah bisa itu. Bisa nggak Tuhan itu mata minus didoain terus jadi normal lagi? Bisa. Tuhan sekarang kan sudah ada ini, apa namanya itu? Bukan. Apa namanya yang di laser itu apa namanya? Lasik. Operasi lasik ya. Bisa di lasik. Tapi saya nggak setuju juga dengan lasik, karena saya pelajari Google, kalau kiri kanannya lasik yang nggak sama, bisa baca buku bisa sebelah mata. Misalnya 0,75 di sini 0,50 ya. Nanti baca, lihat jauhnya pakai sebelah kanan, nanti baca sebelah kiri. Kenapa? Temen saya di Facebook, dia ada bikin status. Dulu tahu waktu operasi lasik bikin aja sama 0,50. Ini dibikin 0,75 sama 0,50. Sekarang kalau mau baca, mata sebelahnya cepet lelah, dia bilang. Karena nggak sama kiri kanan. Dia nyesel ya. Balikin lagi nggak bisa ya? Nggak bisa. Lasik itu udah permanen karena pakai laser. Ada teman saya itu, dia bikin posting. Sekarang kalau baca buku cepat lelah sebelah kiri apa sebelah kanan, dia bilang.
Karena waktu lasiknya kiri kanan nggak sama gitu. Nggak tahu ada pertimbangan apa dokternya bikin 0,75 satu 0,50, ya nggak sama. Ya banyak lah hal-hal yang dulu yang perlu mujizat, sekarang yang agak dikurangi sama Tuhan. Tapi bukan merata. Inilah yang membuat manusia itu jadi timbul ragu-ragu. Untuk apa bikin mujizat jadi anggur? Beli aja itu anggur di TJ Mart, kan selesai, capek-capek mikirnya. Tapi saya bilang tapi semua teknologi belum bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau lahirnya nggak punya tangan gimana? Teknologi hanya batas bikin tangan palsu, benar? Kalau nggak punya kaki, teknologi hanya bisa bikin kaki palsu. Nah, disitulah di ranah yang kamu nggak bisa lagi, yang nggak punya, Tuhan bekerja. Saya bilang, kalau kamu masih punya uang, Tuhan tahan dulu. Suatu engkau nggak bisa lagi, nih kata Tuhan. Sama dengan mukjizat. Kalau kamu masih bisa ke dokter, ya silakan ke dokter gitu. Waktu dokter nggak bisa lagi, biasanya apa? Panggil Pak Pendeta, bantu doa. Kan begitu biasa. Salah nggak? Menurut saya nggak salah. Saya hanya bilang Anda tuh kadang-kadang sebagai Kristen itu terbolak-balik cara bikin mukjizat. Kalau dokternya udah mentok, baru panggil pendeta. Maksud saya, ini kan mau operasi, berdoa dulu supaya Tuhan melakukan mukjizat melalui tangan-tangan dokter dengan pengetahuan dan sen. Maksud saya seperti itu. Jangan udah mentok baru cari Tuhan. Sebelum masuk operasi, berdoa, panggil Pak Pendeta dulu. Itu yang benar. Jadi Tuhan bisa menggunakan tangan-tangan dokter untuk membuat engkau sembuh. Ada lagi, makanan juga gitu. Sekarang dulu bilang nggak ada kanker, sekarang kenapa timbul kanker, kista segala macam. Kembali lagi, makanannya pengawet semua. Nah sekarang banyak orang bikin konten, apa manfaatnya jika engkau makan bawang putih? Apa manfaatnya jika engkau makan bawang merah? Apa manfaatnya kalau engkau makan beras kencur? Apa sekarang banyak dengan canggihnya AI, banyak manusia orang bikin pengetahuan dengan AI. Dijelaskan kenapa harus makan. Nah, saya kemarin istri saya kan selama ini kan jualan. Itu ada kulit bawang itu. Kalau dia mau pas kan kulit bawang yang keringnya dibuang. Akhirnya saya dapat nonton orang bikin konten AI. Apa manfaatnya makan kulit bawang merah? Nah, akhirnya saya begini, oke. Akhirnya kemarin saya pesan, kalau ngupas bawang, kulitnya jangan buang. Dicuci, rebus, saya minum airnya. Nah, sebenarnya kemarin saja, ada manfaatnya juga. Tapi kulit bawang merah kalau direbus, rasanya pahit juga loh. Memang ada aroma bawang, tapi ada pahitnya. Kalau kita goreng bawang merah kok nggak pahit ya? Kalau direbus, kulit itu pahit loh. Udah tak teguk aja kok udah biar rusak dia. Jadi saya sekarang banyak gitu. Jadi sekarang Tuhan mau memperpanjang umur manusia, dikembalikan sedang ke Taman Eden, pengetahuan. Kembali lagi ya. Kenapa Bapak Pendeta sangat yakin dengan Yesus datang? Pertama adalah saya punya hidayah, penuntun adalah Alkitab. Kedua adalah di ATM punya rema terbaru. Rema membuktikan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Yang ketiga adalah seumur-umur hidup saya belum pernah terjadi yang namanya mentok sampai tidak ada jalan lagi dan melakukan bunuh diri. Niat-niat bunuh diri pun nggak pernah. Jadi nggak pernah membuat satu masalah yang membuat saya itu mentok tidak berdaya. Setiap mentok adalah pertolongan. Jadi saya yakin bahwa Tuhan berbicara kepada saya sesuai dengan janji Alkitab, dan Dia selalu menolong saya. Saya tidak pernah mengalami yang namanya Hang Sui Jun, kata orang Konghin. Hang Sui Jun artinya bintang gelap. Saya belum pernah mengalami hidup namanya bintang gelap. Pas mentok, ada aja pertolongan. Ya, ini yang ketiga perlu dialami oleh anak-anak muda ya, yang kritis nih. Yang kritis, kalau Anda hanya mengandalkan doktrin Alkitab dan pengetahuan, kalau Anda nggak pernah berjalan bersama Tuhan, pengalaman, ini bahaya nih. Karena Pak, doa percuma lah Pak.
Ada jawaban, akhirnya kita kerja juga, Pak. Karena nggak punya pengalaman, hati-hati. Tugasnya orang tua untuk membimbing anak-anaknya di dalam pengalaman berjalan bersama Tuhan. Oke, sampai situ dulu. Sekarang, kalau semua masalah, oke kembali lagi ya. Kalau semua masalah dianggap pikul salib, apes pikul salib, kecelakaan pikul salib, ya kan, kena pencobaan pikul salib, telit utang pikul salib, bercerai pikul salib. Kalau Anda menganggap semua masalah itu adalah pikul salib, maka konsep iman Anda sama dengan agama kaum Kedar. Nangkap nih? Kalau Anda menganggap semua masalah apapun itu adalah pikul salib, maka sebenarnya iman Anda adalah sesama persis dengan kaum Kedar. Apa Anda memang terpengaruh oleh, karena di Indonesia kita ada 6 agama, benar? Takutnya terpengaruh. Jadi kaum Kedar apapun kejadiannya dianggap adalah cobaan dari Allah. Di poligami cobaan dari Allah, bercerai cobaan Allah, kena musibah gunung berapi cobaan. Jadi semua apapun masalah dianggapnya adalah ujian. Kalau Anda berprinsip seperti itu, berarti iman Anda sama dengan kaum Kedar. Di ATM nggak boleh begitu. Nah, di ATM itu begini. Semua ini adalah pemahaman yang salah total di dalam konsep kekristenan dan memahami Alkitab asal-asalan. Sebenarnya jika terjadi seperti di atas ya, banyak masalah, itu semua karena kita ini bandel, hidup tidak sesuai hidayah Alkitab. Orang poligami itu melanggar Alkitab nggak? Melanggar. Kalau kena pencobaan wajar nggak? Iya. Anda berbohong, itu melanggar Alkitab nggak? Kalau kena pencobaan wajar nggak? Tujuannya yang disebut cobaan, pikul salib atau ujian itu manfaatnya, makna hidupnya untuk apa? Untuk kita ambil hikmahnya supaya jangan lakukan hal yang sama. Kalau Anda pulang mabok, jalan oleng-oleng, akhirnya ke tengah-tengah jalan, terus mau motor lewat, duar, pasti sampai rumah, aduh ya Tuhan, cobaan apa lagi? Lalu mabok itu melanggar Alkitab nggak? Iya, wajar nggak kalau kena itu? Tuhan maunya selama masuk rumah sakit bebas, jangan mabok lagi. Ini akibatnya kalau mabok. Jadi kan lihat, ATM itu sangat logika memahami makna kehidupan, nggak asal-asalan. Apa-apa aja ujian dari Tuhan, apa-apa pencobaan dari Tuhan. Kita lihat kalau kita sampai terjadi masalah, itu harus direnungan sebentar. Kira-kira apa yang kita lakukan? Melanggar Alkitab atau tidak? Lihat nih. Petunjuknya di sini. Ini terakhir ya. Berapa menit? 30 menit aja. 28. Oke, ini terakhir. Di mana petunjuk Tuhan akan hal ini? Saya bacain. Imamat 26:14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku tuh, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Makanya lagunya ada tuh. Kenapa yang haram-haram itu yang dilarang? Benar? Ada lagunya? Benar dengar gak? Benar dengar gak? Kenapa yang enak-enak itu yang dilanggar? Nah, nanti kita buka YouTube. Ya, itu dilanggar, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Nah, kalau nggak ikut peraturan Tuhan, aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian
pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Tuh, pelanggaran kok. Tuh, semua masalah karena apa? Pelanggaran. Kan nggak mau ikut peraturan saya, kata Tuhan. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengatur rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau orang dijanjikan hari depan yang penuh harapan, artinya setiap masalah, setiap pencobaan yang katanya kecelakaan, itu dari Tuhan apa bukan? Enggak. Jawabannya, kalau kamu tidak mentaati segala perintahku. Saya sudah bilang, patokannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gara-gara dia ngomong aku anak Allah, itu pernah mau didorong ke jurang. Alkitab bilang lalu dia lolos di tengah-tengah mereka. Ada lagi, Tuhan bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Lalu orang-orang mengambil batu untuk melempari dia. Kena nggak batunya? Enggak. Mana ada pencobaan? Kita yang di sini nih mau seperti itu. Engkau adalah biji mata Tuhan. Biji mata. Biji mata pun jangankan batu kerikil, kena debu ngedip nggak? Artinya kecuit dikitnya nggak boleh. Dikitnya nggak boleh. Kita di sini di ruangan ini mau setahap itu yang dicuit pun nggak bisa. Tapi ada syaratnya. Engkau harus menaati segala perintahku. Kalau masih kena cuit belum? Kena cuit, kena debu aja, kena pencobaan, kena debu dikit, kena ujian, kata ujian dari Tuhan, katanya. Belum ada. Nah, ada syaratnya. Kalau engkau mendengarkan segala perintahku. Susah ya. Jadi selalu kali kalau salah harus sendiri nih. Saya hanya mengulang-ulang. Anda kalau ada apa-apa harus sendiri. Kejadian 33:22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit pun dijauhkan asal kalau melakukan segala perintahku. Tapi jangan bilang, Pak, udah taat, Pak. Seminggu bukannya sekali, Pak. 3 kali saya ibadah, Bang. Udah taat semua. Tapi makannya lagi. Makannya ikan kaleng, buah kaleng, ya kan? Makannya itu yang kaleng-kaleng aja tuh. Bisa kena kanker nggak? Iya. Anda ngerok, Anda sudah taat saya, Pak, bayar per bulan, tapi Anda habis pulang gereja ngerokok. Kalau kena kanker paru-paru, jangan komplain sama Tuhan. Ternyata yang vape itu lebih berbahaya dari rokok rupanya. Bener, Pak? Bener, Pak? Vape itu ya, memang aromanya cuma enak, bau lemon, apel, jeruk, wah enak, Pak. Ternyata kalau Anda baca di Google, vape itu lebih berbahaya dari rokok. Lebih gila lagi. Anda mau lakukan sangat tidak berakal budi Anda. Oke. Sampai sini dulu. Saya mau kasih renungan. Sampai sini dulu ya, selesai 30 menit. Saya mau kasih renungan di terakhir nih. Nah, supaya kita tidak terlena oleh dikit-dikit mana dia? Nah, nggak dapat lah. Ada di situ kali ya. Nah, ini dia. Nih renungan. Nih, lihat nih. Renungan kehidupan. Perhatikan semuanya. Orang baik sering seret rezekinya. Kenapa? Orang yang suka tipu-tipu, bohong-bohong, lancar rezekinya. Orang baik sering seret rezekinya dan sering berlindung pada kata integritas. Kenapa sih kamu hidupnya nggak maju-maju? Dia mau suka berlindung nih.
di balik integritas. Saya mah orangnya nggak ambisi. Padahal sebenarnya takut gagal. Orang jahat tidak takut gagal. Hantam terus. Benar kan? Orang baik selalu takut gagal. Kalau ditanya kenapa sih nggak maju? Saya mah orangnya nggak ambisius. Itu sebenarnya dia sedang takut gagal. Saya mau bilang, kita harus belajar sama orang jahat bagian itunya. Kenapa sih rezekiku nggak nambah-nambah segitu-segitu aja? Saya mah orangnya jujur. Padahal sesungguhnya dia kurang bisa meyakinkan orang lain. Orang jahat kalau ngomong meyakinkan walaupun nipu. Bener kan nih? Ya kan? Kalau ngomong yakin kan, padahal dia lagi mau coba ngakalin kamu. Ada lagi. Kenapa sih rezeki kamu nggak tambah-tambah tahun demi tahun? Saya mau orangnya nggak enakan Pak, nggak enak Pak. Sebenarnya dia kurang pinter bernegosiasi. Orang jahat mau haram, mau halal, kalau nego meyakinkan dia. Sampai orang, bener Pak, invest kalau 10 juta dapat 20. Iya, padahal abis pasang kripto turun ya. Saham turun ya. Bener nggak? Oke, nah, itulah bedanya. Jadi orang baik kenapa lebih sering rezekinya seret? Karena itu pertama adalah dia takut gagal. Dia selalu nutupin kegagalannya itu, saya mau orangnya nggak ambisi. Kenapa saya nggak maju? Saya mau orangnya jujur. Padahal nggak pandai untuk meyakinkan orang. Kenapa hidup kamu nggak maju-maju? Saya mah nggak enakan Pak. Padahal dia nggak pintar dalam bernegosiasi. Saya kasih tahu. Makanya Alkitab bilang apa? Anak-anak dunia ini lebih berhikmat daripada anak-anak kerajaan. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Belum pernah baca? Nah, kita buka. Ini terakhir nih. Sambil satu, ini terakhir aja saya mau bahas ini. Lebih berhikmat ketemu. Coba nanti ketemu apa enggak nih. Coba bantu cari coba. Lebih kurang berhikmat dia. Anak kerajaan kalau nggak salah. Kalau nanti habis khotbah saya cari kalau nggak ketemu. Kerajaan. Belum pernah baca sih soalnya. Kerajaan biar anak itu datang kalau nggak dapat nanti saya habis khotbah saya kasih tahu. Nggak dapat kayaknya. Nggak ketemu nanti aja oke, habis khotbah saya cari. Oke, sampai sini aja dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah saya Tuhan, dan kami ya Tuhan
tetap setia di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan pengetahuan-Mu yang baru dan pengajaran-Mu yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga Pak Andres di tempat ini Tuhan. Engkau memelihara kehidupan dia dalam nama Tuhan Yesus dan menjauhkan dia dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.